Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Prawatita yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Bisa sebutkan namanya? Cina. Regina. Regina, tujuan saya ke sini untuk mengatasi masalah Mbak ya. Mbak Gina sering mendengarkan suara-suara tertentu ya? Iya. Ya. Nanti kontrak waktunya sekitar 5 sampai 15 menit ya. Ya, Mbak Gina. Nah, nanti saya akan membantu merawat Mbak Gina selama sakit di sini ya. Iya. Ya, saya mulai sekarang ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Apa ada keluhan? Saya takut, Sus. Seperti ada yang bisik-bisik di telinga saya, menyuruh saya untuk bunuh diri. Tenang Bu, tenang. Suaranya gimana Bu? Saya tidak tahu, Bu, tapi suara-suara itu datang terus. Bagaimana kalau sekarang kita bercakap-cakap tentang suara yang Mbak dengar ya? Iya, Sus. Baiklah, sekarang apa Mbak Gina mendengar suara-suara tanpa adanya wujud Mbak? Iya, Sus. Suara itu terus mengganggu saya. Tolong saya, Sus. Kalau saya boleh tahu, Mbak Gina mendengarnya suaranya seperti apa ya? Mati kamu, mati. Begitu, Sus. Saya jadi takut. Tolong saya, Sus. Mbak Gina mendengar suara itu terus-menerus atau sewaktu-waktu saja? Suara itu sering mengganggu saya, Sus. Jadi saya takut mati. Kamu mati. Biasanya Mbak Gina mendengar suara itu berapa kali sehari Mbak? Biasanya sering, Sus, lebih dari 5 kali. Suara itu terdengar lebih 5 kali ya? Biasanya pada fase Mbak Gina sedang apa? Biasanya suara itu terdengar ketika saya sedang sendirian, Sus. Mbak Gina, apa yang Mbak Gina rasakan saat mendengar suara itu? Saya takut, Sus, takut sekali. Ketika Mbak Gina mendengar suara itu, apa yang Mbak Gina lakukan? Saya teriak, Sus, tidak, saya tidak mau mati. Apa dengan cara itu suara itu hilang Mbak? Tidak, Sus, tidak. Suara-suara itu tetap saya dengar. Bagaimana, Sus? Apa yang harus saya lakukan? Tenang Bu, tenang. Bagaimana kalau sekarang kita belajar untuk mencegah suara-suara itu muncul? Bagaimana caranya, Sus? Ya, baik Bu, sekarang kita belajar ya. Begini Mbak, ada 4 cara untuk menghilangkan suara-suara tersebut. Yang pertama, Mbak harus menghardik suara itu. Yang kedua, Mbak harus bercakap-cakap dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, Mbak harus melakukan kegiatan yang sudah dijadwalkan dari sini. Dan yang keempat, Mbak harus rajin meminum obat ya. Oh, ada 4 ya, Sus. Mbak ada 4. Bagaimana kalau kita sekarang belajar ya? Yang pertama dengan cara menghardik. Nanti Mbak bisa mengikuti saya ya. Saat Mbak Gina mendengar suara-suara itu muncul, Mbak Gina bilang saja, pergi, saya tidak mau mendengar suara itu, pergi sambil menutup telinganya ya Mbak. Coba sekarang Mbak Gina yang melakukan, tutup telinganya dan bilang, saya tidak mau mendengar, pergi. Ayo Mbak. Saya tidak mau mendengar, pergi. Ya betul. Nah, coba sekarang Ibu lakukan. Pergi, saya tidak mau mendengar. Ya itu bagus ya Bu. Bisa. Bagaimana perasaan Mbak saat latihan tadi? Saya sudah lega, Sus, dan tidak takut lagi. Iya, nanti kalau ada suara-suara itu muncul lagi, Mbak lakukan yang tadi ya. Iya, Sus. Bagaimana kalau kita membuat jadwal untuk Mbak latihan lagi? Mau, Sus? Mulai jam 4 sore saja, Sus. Baiklah, nanti jam 4 sore ya. Mbak Gina maunya tempatnya di mana? Di sini saja, Sus. Baik Mbak, di sini ya. Iya, Sus. Ya. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mengendalikan suara-suara yang kedua? Baik, Sus. Mbak Gina maunya pukul berapa? Nanti saja, Bu. Pukul berapa ya, Bu? Bagaimana kalau 2 jam lagi? Baik, Bu. Ya, sudah selesai ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa lagi. Iya, dadah.
Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Sus. Masih ingat dengan saya Mbak? Lupa, Sus, saya. Oh iya. Perkenalkan, saya Prawadita yang bertujuan ke sini untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan suara-suara yang Mbak dengar ya. Iya, Sus. Iya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Baik, Sus. Apakah suara-suara itu masih terdengar di telinga Mbak? Masih, Sus. Apakah sudah dipakai cara kita yang kemarin, yang kita latihan kemarin? Sudah, Sus, tapi masih saja terdengar suara-suara yang tadi. Tapi apakah sudah berkurang suaranya? Iya, Sus, suara-suara itu agak berkurang. Bagus. Baik Bu, kita akan melakukan tahap yang kedua ya, dengan cara mengontrol halusinasi, dengan cara Ibu bercakap-cakap dengan saya. Nanti waktunya sekitar 5 menit. Ibu maunya di mana? Di sini saja, Sus. Ya, baiklah kalau begitu. Ibu ikuti saya ya. Bu, cara kedua untuk mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau nanti Ibu mulai mendengar suara itu lagi, Ibu langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol, minta temannya untuk ngobrol dengan Ibu. Contohnya, tolong ajak ngobrol saya mendengar suara-suara itu. Nanti coba Ibu lakukan ya. Tolong ajak ngobrol saya mendengar suara-suara itu. Iya, bagus. Nah, Ibu coba sekarang latihan ya, Bu. Tolong ajak ngobrol saya mulai mendengar suara itu. Nah, itu bagus. Iya, di sini Mbak dapat mengajak perawat atau pasien lain untuk diajak ngobrol-ngobrol ya, Mbak. Iya, Sus, saya mengerti. Baguslah kalau begitu, Mbak. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Saya merasa lega, Sus. Tadi sudah ada beberapa cara yang Ibu lakukan untuk mencegah suara-suara itu datang lagi. Sudah 2 cara, Sus. Bagus, coba kedua cara ini kalau nanti Ibu mendengar suara-suara lagi, bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian, Bu, Mbak? Iya, Sus. Mau jam berapa kita latihan bercakap-cakapnya, Mbak? Bagus, Mbak. Jadi nanti Mbak lakukan secara teratur jika sewaktu-waktu suara itu muncul. Besok pagi saya akan kesini lagi ya. Iya, Sus. Bagaimana kalau kita latihan cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas terjadwal? Boleh, Sus. Kira-kira maunya jam berapa, Mbak? Jam 5 pagi deh, Sus. Boleh, Mbak. Mau di mana kita latihannya? Di sini lagi saja, Sus. Baiklah. Kalau begitu besok jam 5 pagi kita latihan di sini ya. Baik, Sus. Kalau begitu nanti besok pagi jam 5 saya kesini lagi ya. Baik, Sus. Ya, sampai bertemu lagi ya, Mbak. Iya, Sus. Terima kasih atas bersamanya. Iya. Saya permisi ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Sus. Masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Ya, bagus. Mbak, tujuan saya kesini akan membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan suara-suara yang Mbak dengar ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Lebih baik, Sus. Apakah Mbak masih mendengar suara-suara itu? Masih, Sus. Saya sering mendengar. Mbak sudah pakai 2 cara yang telah kita latih kemarin? Iya, Sus. Saya sudah memakai cara yang kedua kali yang diajarkan suster kemarin. Mbak hasilnya? Hasilnya lebih berkurang, Sus, daripada yang kemarin. Wah, begitu ya Mbak. Sudah pintar menggunakan 2 cara yang saya ajarkan kemarin. Bagus, Mbak. Kalau begitu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu, Ibu maunya kita di mana? Di sini saja, Sus.
Nah, kalau di ruang tamu saja, Boleh, Sus. Ibu maunya berapa menit? Lama-lama juga nggak apa-apa, Sus. Oh, baiklah, kalau gitu 45 menit saja ya, Bu. Boleh, Sus. Ya. Mari Bu, ikut saya ke ruang tamu untuk melakukan kegiatan. Iya, Sus. Biasanya kalau Ibu kegiatannya pagi-pagi apa saja? Banyak, Bu. Biasanya kalau pagi-pagi saya membersihkan tempat tidur, menyapu, menonton TV, menyiram tanaman. Banyak sekali. Wah, bagus ya, Bu. Bagaimana kalau sekarang kita coba menyapu di ruang tamu saja? Boleh, Bu. Ayo. Coba Ibu melakukan kegiatan menyapu ya. Ini saya berikan sapunya. Iya, Sus. Coba ya. Lihat sini. Sini, Mbak. Iya, Sus. Wah, bagus. Sini lagi, Mbak, sini. Wah, bagus ya. Bisa menyapu. Kalau siang, Mbak biasa melakukan kegiatan apa? Nonton TV. Sudah selesai ya menyapunya. Coba untuk menghilangkan suara-suara yang Mbak dengar, Mbak bisa melakukan kegiatan rapikan ya Iya, Sus. kursi-kursinya untuk kegiatan. Coba Mbak lakukan. Ini Mbak, coba. Sudah, Sus. Wah, bagus sekali. Udah banyak perubahan ya Mbak. Iya, Sus. Mari Mbak duduk lagi. Bagaimana Mbak perasaannya setelah melakukan kegiatan-kegiatan tadi? Perasaan saya lebih baik, Sus, daripada yang kemarin. Iya, sudah banyak perubahan kok. Apakah sudah tidak mendengar lagi? Sudah tidak, Sus. Iya, alhamdulillah. Nanti untuk kegiatan metode keempatnya mau jam berapa Mbak maunya? Jam 3 saja, Sus. Oh, baik, jam 3. Maunya di mana? Di sini saja, Sus. Baik, nanti besok ya jam 3 ya. Saya kesini lagi untuk melakukan kegiatan yang keempat. Terima kasih ya kerjasamanya. Iya, Sus. Ya, saya tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa tinggal panggil saja saya di ruang perawat. Iya, Sus. Ya, terima kasih. Mbak, Selamat siang, Sus. masih ingat dengan saya? Masih, Sus. Ya, tujuan saya ke sini untuk melanjutkan untuk mengatasi masalah suara-suara yang Mbak dengar ya. Iya, Sus. Iya. Bagaimana perasaan hari ini? Rasanya baik, Sus. Ya, baik. Mbak, saya kesini akan mengajarkan Mbak tentang metode-metode yang keempat ya, Iya, Sus. yaitu mengontrol agar Mbak minum obat yang teratur. Apakah Mbak masih mendengar suara itu? Kadang-kadang masih mendengar, Sus. Oh iya, baik. Nanti Mbak ikuti saya ya untuk Iya, Sus. mengontrol minum obatnya Mbak. Ya, bisa lakukan sekarang. Apakah jadwal kegiatan sebelumnya sudah Mbak lakukan? Sudah, Sus. Apakah tadi Mbak sudah minum obat? Sudah. Baik Mbak. Siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Mbak minum. Kita akan diskusi selama 5 menit ya, sambil menunggu makan siang Mbak. Iya, Sus. Kalau boleh tahu, adakah bedanya setelah minum obat dan sebelum minum obat? Secara teratur saya merasa tenang. Apakah Mbak setelah minum obat itu masih mendengar suara-suara tersebut? Tidak, Sus. Iya, bagus. Begini Bu, minum obat itu sangat penting agar suara-suara yang Ibu dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Nah, kalau saya boleh tahu berapa macam obat yang Mbak minum? Banyak, Sus. Perawat menyiapkan obat untuk pasien. Jadi, Bu, ini warna oranye CPZ 3 kali sehari, pagi, siang, dan jam malam. Gunanya yaitu menghilangkan suara-suara obat yang berwarna putih diminum tiap 3 kali sehari. Jamnya sama, gunanya agar Mbak rileks dan tidak kaku.
Dan sedangkan merah jambu berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara itu. Obat ini diminum 3 kali setiap hari. Baik sus, kalau warna oranye untuk menghilangkan suara, warna putih agar merasa rileks, warna merah jambu untuk menenangkan pikiran. Pintar sekali mengingat semua jenis obat yang Mbak minum. Baiklah, nanti kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan ya Bu. Iya sus. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obat, Mbak akan kambuh dan sulit sembuh seperti keadaan semula. Dan kalau obatnya habis, Mbak bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Iya sus. Pastikan obatnya benar ya Mbak. Iya sus. Mbak juga harus memperhatikan beberapa jumlah obat sekali minum ya Mbak. Mbak juga harus cukup minum 5 gelas per hari. Bagaimana Mbak? Apakah mengerti? Iya sus, saya mengerti. Baiklah kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mbak? Saya jauh lebih tenang sus. Sekarang Mbak sudah tahu, sudah berapa Mbak yang cara-cara yang sudah kita latih kemarin? Sudah 4 cara sus. Yang pertama menghardik, yang kedua bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga melakukan jadwal kegiatan, yang keempat minum obat sus. Mbak sudah menyebutkan 4 cara yang sudah kita latih kemarin. Iya sus. Ya. Terima kasih ya Mbak atas kerjasamanya. Semoga Mbak cepat sembuh dan tidak mendengarkan suara-suara itu lagi. Iya sus. Ya, baik. Saya permisi dulu ya Mbak. Iya.